Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah, PGMI 5C dengan nomor NIM 2018 02 02 10 12. Kali ini saya akan membuat video presentasi proposal saya yang berjudul Strategi Guru dalam Mengatasi Kesulitan Baca Tulis Anak Usia kelas 1 SD dengan menggunakan metode SAS, yaitu struktural analitik sintetik dengan pada mata pembelajaran bahasa Indonesia pada siswa kelas 1 SD 1 Bintoro Demak. Gimana lengkapnya? Mari kita saksikan. Pada skripsi saya, yaitu tentang strategi guru dalam mengatasi kesulitan baca tulis siswa dengan menggunakan metode SAS atau struktural analitik sintetik. Nah, pada pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 1 SDN Bintoro 1 Demak. Latar belakang saya memilih metode SAS ini, dan latar belakang saya memilih ini untuk saya teliti, yaitu yang pertama, melihat besarnya manfaat baca tulis bagi kehidupan manusia di perkembangan sekarang, terutama di teknologi saat ini. Kan akan begitu sulit ya apabila seseorang anak tidak mampu membaca dan menulis. Maka dari itu, saya di sini berharap dengan adanya penelitian ini, maka anak-anak tentunya terutama pada anak kelas 1 SD Bintoro Demak memiliki minat yang tinggi dalam membaca dan menulis. Secara resmi telah mendeklarasikan setiap tanggal 8 September diperingati sebagai Hari Literasi Internasional di Aksara Internasional. Jadi di Aksara Internasional sendiri itu ada diperingati Hari Literasi, dan ada beberapa negara yang diurutkan termasuk rendah dalam melakukan literasi. Salah satunya yaitu negara Indonesia sendiri, berada di tingkat ke-60 di tingkat literasi terendah. Wow. Peringkat ke-59 diisi oleh Thailand, dan peringkat terakhir diisi oleh Botswana. Sedangkan Finlandia menduduki peringkat pertama dengan tingkat literasi tertinggi hampir 100%. Data ini jelas menunjukkan bahwa tingkat tingginya minat baca di Indonesia masih terlihat jauh dari Singapura bahkan Malaysia. Jadi harapan saya, sesuai observasi yang tadi saya bacakan, harapan saya dengan adanya metode penelitian ini bukan minat dan bakat anak melalui literasi baca tulis siswa dengan menggunakan metode SAS ini. Nah, batasan masalah yang pada penelitian ini yaitu luang lingkup hanya meliputi kelas 1 SDN 1 Bintoro Demak. Yang kedua yaitu pengaruh metode SAS struktural analitik sintetik pada pembelajaran baca tulis anak dalam mengatasi kesulitan baca tulis pada pembelajaran bahasa Indonesia di SD Negeri 1 Bintoro Demak. Sedangkan rumusan masalah sendiri yang saya ambil hanya satu, yaitu apakah terdapat pengaruh menggunakan metode SAS struktural sintetik analitik sintetik ini pada materi bahasa Indonesia dalam mengatasi kesulitan baca tulis siswa kelas 1 SD Bintoro Demak. Sedangkan tujuan penelitian ini yaitu mengetahui pengaruh metode SAS ini struktural analitik sintetik dalam menerapkan baca tulis pada pembelajaran bahasa Indonesia siswa kelas 1 SD. Sedangkan manfaat penelitian di sini ada beberapa manfaat teoritis. Yang pertama yaitu manfaat teoritis yang muncul pada penelitian ini
Yang pertama yaitu dapat dijadikan sebagai sumber ilmiah pengetahuan mengenai pengimplementasian metode SAS itu sendiri. Yang kedua yaitu dapat menjadi referensi atau bahan tambahan, bahan bacaan guna melakukan kegiatan pembelajaran juga. Kemudian manfaat praktis ini manfaat praktis yang muncul pada peneliti. Sebagai peneliti sendiri, sarana untuk menambah wawasan tentunya, sumber belajar serta mengembangkan kemampuan berpikir di bidang penelitian pendidikan, terkhusus tentang penggunaan metode analitik sintetik ini. Kemudian bagi peserta didik sendiri, akan lebih mudah dalam membaca dan menulis, dan peserta didik akan lebih semangat karena pada metode SAS ini ada sejenis metode permainan, yang mana pada awalnya metode SAS ini menjadi membaca satu kalimat penuh dan kemudian kalimat tersebut dijadikan satu persatu atau dikupas satu persatu kemudian ditulis seperti itu. Manfaat bagi guru sendiri, guru dapat menjadikan acuan dalam pembelajaran bahasa Indonesia menggunakan metode SAS struktural analitik sintetik. Kemudian manfaat bagi sekolah dapat menjadikannya sebagai referensi dalam mengimplementasikan pembelajaran bahasa Indonesia dengan menggunakan metode SAS. Selanjutnya yaitu bab 2, kerangka teoritis. Kajian teoritis yaitu kajian yang seperangkat teori-teori, konsep, dan generalisasi yang dapat digunakan sebagai landasan teoritis, acuan, proposi untuk melakukan penelitian. Jadi di sini adapun penelitian ini ada beberapa kajian teori, diantaranya strategi guru. Strategi guru kan merupakan tindakan seorang guru dalam melaksanakan rancangan pembelajaran. Kemudian di sini ada juga tentang baca tulis itu sendiri, tentang pengertian baca tulis itu sendiri. Selanjutnya tujuan membaca itu sendiri. Sebenarnya apa tujuan membaca itu sendiri? Di sini ada beberapa tujuan membaca, yaitu untuk memperoleh perincian-perincian atau fakta, membaca untuk memperoleh ide-ide utama, membaca untuk mengetahui urutan dan susunan dan sebagainya. Selanjutnya yaitu metode SAS itu sendiri. Pengertian dari metode SAS itu sendiri, sebenarnya metode SAS itu apa sih? Gitu. Metode SAS ini yaitu metode yang tadi sudah sedikit saya jelaskan terkait metode SAS, yaitu metode yang metode pembelajaran menurut Dejarmah SP ialah satu cara yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, tentu ya. Sedangkan menurut Nana Sujana, metode pembelajaran adalah metode yang digunakan guru dalam mengadakan hubungan pembelajaran dengan siswa. Sedangkan metode SAS sendiri itu sebagai metode untuk mengajarkan bahasa Indonesia, khususnya membaca menulis permulaan di sekolah dasar. Jadi tepat sekali untuk siswa yang awal atau siswa baru, siswa kelas 1 SD itu bisa menggunakan metode SAS ini. Kita coba. Kemudian alasan dalam penggunaan metode SAS sendiri, yaitu bahan pembelajaran itu bertitik tolak dari pengalaman siswa itu sendiri dan sebagainya. Kemudian cara pengimplementasian metode SAS. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan metode SAS itu sendiri. Selanjutnya yaitu di penelitian ini, metode penelitian di bab 3 ini saya menggunakan metode penelitian kualitatif atau dengan menggunakan pendekatan yang digunakan deskriptif. Jadi di dalam metode penelitian nanti saya akan menggunakan sistem deskriptif atau sebuah cerita dari observasi yang akan saya lakukan. Di sini lokasi penelitian sendiri saya akan meneliti di SD Negeri 1 Bintan.
kebahasaan data di sini, yaitu saya menggunakan uji validitas, kemudian uji reliabilitas, dan angket. Teknik analisis data di sini saya akan menguji normalitis, kemudian uji normalitis, uji kemampuan siswa dalam menggunakan metode SAS itu sendiri, kemudian autokorelasi atau uji korelasi bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah metode ini terdapat pengaruh ataukah tidak, seperti itu. Jadi oke, saya rasa sekian presentasi yang saya sampaikan. Apabila ada salah ataupun kata, saya mohon maaf sekali. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.